Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayat Yandiansah, NIM 14201113316 dari kelas K2C. Di sini saya akan menekankan praktikum tentang sistem saraf pada ikan. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui sistem saraf pada ikan yang meliputi bagian-bagian dari otak beserta fungsinya. Sistem saraf pada ikan merupakan sistem organ yang paling spesialisasi di antara sistem organ yang lainnya. Karena otak pada ikan secara embrionik merupakan perkembangan dari ectoderm fetus yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prosencephalon pada bagian depan, mesencephalon bagian tengah, dan juga rhombencephalon pada bagian belakang. Prosencephalon sendiri dibagi menjadi 2, yaitu telencephalon dan juga diencephalon. Sedangkan rhombencephalon juga dibagi menjadi 2, yaitu ada metencephalon dan myelencephalon. Fungsi dari otak sendiri adalah untuk mengatur dan mengendalikan sistem saraf pada tubuh atau sebagai sistem saraf pusat. Baik, alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini adalah alatnya pinset, gunting, pisau, dan bahannya yaitu ikan lele lokal atau Clarias berlacus. Pertama-tama kita akan memotong bagian sepal dari ikan lele ini. Kemudian kita akan mengamati bagian organ otak, yaitu dengan membedah bagian dorsal dari sepal ini untuk mengetahui bagian otaknya. Nah, di sini kita sudah menemukan otak dari ikan lele lokal atau Clarias berlacus, berwarna putih kelabu, lunak, dan letak dorsal dari sepal. Nah, otak pada ikan lele ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prosencephalon di bagian depan, mesencephalon di bagian tengah, dan rhombencephalon pada bagian belakang. Nah, pada prosencephalon ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu telencephalon dan juga diencephalon. Nah, telencephalon ini mengalami diferensiasi membentuk cerebral hemisphere yang terletak pada bagian paling anterior dari otak. Nah, terletak pada bagian paling anterior dari otak. Cerebral hemisphere ini berfungsi untuk menerima, mengolah, sekaligus meneruskan impuls yang berkaitan dengan penciuman atau lobus olfactorius. Selanjutnya ada diencephalon. Diencephalon ini merupakan kantong tipis yang disebut sulcus dorsalis dan berdiferensiasi membentuk ventricle 1 dan ventricle 2, yang selanjutnya berdiferensiasi lagi membentuk atap dari rongga otak. Nah, selanjutnya kita masuk ke mesencephalon atau otak tengah. Nah, mesencephalon ini di bagian sini. Mesencephalon ini atau otak tengah telah berdiferensiasi membentuk tectum opticum yang terdiri dari 2 lobus opticus pada bagian dorsal dan tegmentum ventralis di bagian ventral. Jadi mesencephalon ini dia berfungsi sebagai lobus opticus atau penglihatan. Selanjutnya ada rhombencephalus. Rhombencephalon ini dibagi tadi menjadi 2, yaitu metencephalon dan juga myelencephalon. Metencephalon berkembang menjadi cerebellum atau otak kecil yang mempunyai fungsi utama yaitu pengatur keseimbangan saat berenang, tonus otot, dan orientasi jarak saat berenang. Selanjutnya ada myelencephalon. Myelencephalon berdiferensiasi membentuk brainstem atau batang otak dan mempunyai beberapa traktus neuralis. Pada myelencephalon, terutama pada medula oblongata atau susum lanjutan, merupakan pusat dari nervus sensoris. Kecuali untuk penciuman yang dia berpusat pada lobus olfactorius tadi, dan juga penglihatan yang tadi berpusat pada lobus opticus pada mesencephalon. Nah, untuk lebih jelasnya, ini merupakan bagian dari prosencephalon, ini bagian mesencephalon atau otak tengah, dan ini merupakan bagian dari rhombencephalon atau otak belakang. Begitulah identifikasi otak beserta fungsinya dari ikan lele lokal atau Clarias berlacus. Berdasarkan praktikum tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem saraf pada ikan dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf cerebrospinalis dan juga autonomik. Otak pada ikan merupakan pusat saraf, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Berwarna putih kelabu, lunak, dan terletak pada dorsal dari sepal, yang dilindungi oleh tulang-tulang cranialis.
Begitulah praktikum etiologi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.